Buat kalian, para pencinta low profile mechanical gaming keyboard, terutama yang wireless, Logitech itu kemarin sudah pernah ngeluarin Logitech G515. Ini adalah low profile mechanical gaming keyboard yang sebenarnya kita udah pernah review juga dan ini cukup bagus ya di harga 2 juta. Tapi ternyata dia nggak puas nih, dia juga ngeluarin Logitech G915X, yaitu sama-sama low profile juga, tapi yang ini tuh bahannya terbuat dari metal. Jadi dengan harga beda 1 juta, apakah ini lebih worth it? Seperti biasa, kita unboxing dulu ini keyboardnya. Secara experience dan kelengkapan ini tuh ternyata tidak terlalu jauh berbeda dengan G515 kemarin. Di dalamnya ada kabel Type-C to Type-A buat charging, ada dongle Lightspeed-nya juga, dan ada dongle 2,4 GHz-nya G915X ini. Jujur buat harga 3 jutaan, gue expect kalau unboxingnya itu lebih berkesan, apalagi kalau dibanding sama G515. Oke, kita bahas nih desain dari keyboardnya. Jadi kalau kalian ingat, kita tuh dulu pernah pakai Logitech G813. Itu adalah gaming keyboard low profile 100% dari Logitech yang penuh dengan fitur. Nah sekarang mereka membuat refreshment-nya dengan nama G915X. Overall desainnya ini mirip-mirip dengan G813, bodinya full brush aluminium dengan layout TKL alias 75%. Sebenarnya ada juga yang versi 100% sama persis dengan G813, namun cuma tersedia yang versi wired aja. Tombol-tombol fungsionalnya juga ada banyak, ada dedicated media button, berikut dengan volume wheel, wirelessnya juga punya 2 konektivitas alias Bluetooth ke 3 device bisa atau 2,4 GHz wireless Lightspeed, dan ada tombol game mode juga yang apabila diaktifkan akan disable beberapa key tertentu. Kalau dibandingkan dengan G515, bodinya ini lebih kokoh dan dia bukanlah plastik melainkan full metal. Function buttonnya juga lebih dedicated di sini, cuma kalau beratnya sih kurang lebih sama. Angle typingnya juga bisa diatur seperti keyboard Logitech yang lain antara 4 derajat dan 8 derajat, dan di belakang kita bisa lihat ada tempat penyimpanan dongle keyboard ini. Berbeda dengan G515 yang dongle-nya warna hitam walaupun keyboardnya itu putih, yang ini dongle-nya ikutan putih mengikuti warna keyboardnya. Sayangnya yang mengganggu estetika itu hanyalah logo Lightspeed yang gede di bagian atas, cuma ini necessary karena juga berfungsi sebagai antena. Lalu buat switch, Logitech Indonesia di sini nggak menyediakan banyak pilihan switch alias cuma brown aja, dan ini tactile banget. Buat ngetik sebenarnya ini adalah switch yang lumayan enak, tapi kalau udah kebiasaan linear kayak gua, itu akan susah berpindah ke tactile karena tactile itu key yang berat banget. Gua ngerti sih kenapa Logitech Indonesia masukin yang tactile aja walaupun di luar ada 3 macam switch yaitu linear, tactile, dan clicky. Karena kalau untuk dipakai gaming menurut gua tactile itu adalah salah satu switch yang bisa ngasih resistance agar dia nggak gampang kepencet, tapi juga feeling gamingnya itu lebih kerasa ada feedback ketimbang yang linear punya. Switchnya juga nggak wobble sama sekali saat dipencet, dan juga buat shift, spacebar, enter, dan juga backspace itu punya stabilizer yang benar-benar solid. Keycapnya berbahan double shot PBT, yang dimana Logitech G915X ini ada teksturnya, jadi lebih ngasih grip buat jari kita saat main game, terutama saat gaming yang fast-paced. LED backlightnya sangat terlihat ada di bagian atas dari switch, dan keycapnya ini bersifat see-through alias bisa kelihatan jelas backlightnya itu dari font. Tentunya, switchnya ini tidak bisa di hot swap alias nggak bisa diganti-ganti. Yang paling mengesankan adalah dedicated media button dan juga volume scroll wheel yang benar-benar membuat convenient, terutama buat gua yang suka ganti-ganti lagu saat main game. Overall, pengalaman gaming di keyboard ini lumayan enak, mau yang kompetitif macam CS2 atau yang nyantai main pesawat-pesawatan sekalipun. Hanya aja di harga segini, gaming keyboard ini nggak punya gimmick-gimmick seperti OLED screen atau fitur Hall effect yang lagi heboh. Jadinya agak sayang aja gitu dengan harga 3 juta. Terus apa dong alasan kenapa keyboard ini harganya itu cukup mahal? Tentunya keyboard ini juga punya banyak pengaturan lengkap di Logitech G Hub, di mana dia bisa diatur lightingnya, makro, bahkan sampai per aplikasi. Dan ini adalah alasan kenapa keyboard mereka itu lebih mahal ketimbang keyboard yang lain. Karena support software dari Logitech ini hampir nggak bisa ditemukan di brand lain. Apalagi mereka bisa ngatur makro per game atau per aplikasi, yang artinya kalian bisa punya misal saat buka Diablo 4 langsung LED-nya warna merah, atau di Helldivers ada banyak makro untuk manggil airstrike dan shortcut-shortcut lain yang bisa diatur di aplikasi produktivitas. Saat kita masukin makro sesuatu di G-Hub-nya juga nggak hanya UI-nya aja yang intuitif, tapi juga opsinya itu banyak banget. Jadi bisa dimodif bener-bener seenak jidat kita.
Lalu beralih ke dalaman keyboardnya, kita nggak menemukan adanya dampening atau busa sama sekali. Jadi dari PCB itu langsung ke plate belakang. Baterainya juga berkapasitas 500 mAh aja, bisa dibongkar di bagian belakang dan bisa diganti-ganti apabila rusak. Dan untuk battery life-nya sendiri diklaim bisa sampai 1000 jam tanpa adanya RGB. Oh iya, untuk membukanya juga lumayan sulit karena ada beberapa sekrup di depan dan di belakang yang harus dilepas. Jadi kalau misalnya nggak ada keperluan untuk ngemot atau gimana, kayaknya nggak perlu dibuka-buka deh. Jadi untuk sebuah low profile mechanical keyboard yang memang ditujukan untuk gaming, gue akuin kalau Logitech G915X ini adalah salah satu ya mechanical keyboard yang PW dan juga solid ya. Kalau kita memang tujuannya untuk gaming. Karena alasannya itu cukup banyak, tapi salah satunya karena koneksinya itu latensinya lumayan rendah, ada Bluetooth juga kalau diperluin, terus media buttonnya itu terpisah. Jadi mau previous atau next song itu juga gampang, karena gue adalah salah satu orang yang suka dengerin lagu juga pas main game. Volume scroll wheel juga ada, jadi buat ngatur volume gampang seperti knob lah kalau misalnya di keyboard biasa. Terus build quality-nya ini metal ya, jadi enak banget gitu, solid kalau pas lagi dipegang. Dan keycapnya dia itu ada gripnya, jadi ada teksturnya. Kalau misalnya kita lagi main game itu kita kayak kerasa gitu ini tombol apa. Terus juga dia itu secara switch, gue lumayan ngerti kenapa Logitech itu masukinnya ke Indonesia yang tactile. Jadi dia fokus sama yang tactile aja. Tapi kalau ini dipakai untuk ngetik, kalau misalnya kalian mencari keyboard low profile mechanical yang memang untuk ngetik, gue rasa pilihan yang lain itu banyak deh. Apalagi yang linear itu lebih PW daripada yang tactile. Dan pilihannya banyak, di harga segini bahkan ada Nuvi, ada Keychron, dan apalagi ya banyak gitu yang low profile yang lumayan bagus kalau misalnya kita pakainya buat ngetik. Tapi balik lagi, kalau misalnya memang buat gaming, terutama yang ada integrasi softwarenya yang sebagus Logitech, itu jarang yang ada di pasaran yang bisa masuk ke aplikasi, terus juga LED lights dan atau makronya itu udah langsung ke set. Terus juga kalau mau ke produktivitas juga ada makro tertentu, terus ada game mode-nya. Itu lumayan jarang kita temuin ya, apalagi di merek-merek yang bukan mainstream. Nah, tapi dengan harga 3 juta yang berarti beda 1 juta dengan keyboard G515 yang kita review kemarin dan fiturnya kurang lebih sama, gue agak ngerasa ragu gitu kalau misalnya mau merekomendasiin yang harganya lebih mahal karena secara software ini sama gitu dan RGB-nya juga sama. Terus kalau misalnya kita lihat bedanya ya paling di build quality dan juga media buttonnya yang ini bisa terpisah, sementara yang ini perlu tekan FN dulu. Nah, apakah kalian memang rela untuk mengeluarkan kocek lebih untuk sebuah media button yang terpisah? Ya itu tergantung orangnya ya. Kalau gue sih berharap kalau misalnya di harga segini, di harga 3 juta tuh ada gimmick-gimmick lain yang diberikan Logitech seperti adanya Hall effect atau mungkin Logitech memberikan two-tone keycap. Jadi ya lebih ada alasan kenapa kita harus membayar lebih gitu di Logitech G915X ini. Karena kalau di harga segini ya, keyboard Hall effect itu lagi nge-hype-hype-nya. Nuvi ada, terus juga Wooting ada. Kalau misalnya di Nuvi aja dia low profile itu yang ada Hall effect-nya harganya 2,5 juta, cuman belum wireless. Ya kalau misalnya Logitech mungkin nanti bisa membuat yang wireless, ya kita tunggu aja. Jadi itu aja sih sebenarnya kalau dari gua. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.